Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktik penerapan rencana aksi keempat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Abu Zar ya. Berdoa dimulai. Abu Zar. Hadir Bu. Oke. Adik Teguh, Ibu. Aditya, Ibu. Aisyah. Hari ini kalian akan belajar tentang sistem stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa? Sifat stratifikasi sosial dan konsekuensi stratifikasi sosial. Ada yang masih ingat sifat stratifikasi sosial ada berapa? Sifat stratifikasi sosial itu ada tiga. Yang pertama itu tertutup, terbuka, dan campuran. Sifat stratifikasi sosial ada tiga, yaitu yang pertama terbuka, terus kemudian ada tertutup dan campuran. Hari ini ya kalian akan belajar sistem stratifikasi Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi sistem stratifikasi yang ada di Indonesia melalui telaah sumber pada kegiatan kelompok dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sistem stratifikasi yang ada di Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan baik. Dan ketiga, peserta didik mampu mengkreasikan maket piramida mengenai sistem stratifikasi yang ada di Indonesia dan kalian agar mampu mempresentasikan hasil karya kalian secara lisan dengan percaya diri pada galeri walk. Menurut kalian, bagaimana konsekuensi adanya stratifikasi di masyarakat? Ada yang bisa jawab? Menurut saya konsekuensinya itu masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Itu ada kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Kalau yang atas itu menurut saya dia itu bergelimang harta. Terus lalu yang menengah itu hanya berkecukupan. Lalu yang terakhir itu kelas bawah itu dia tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, oke, kasih tepuk tangan. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Jika lapisan atas di sini bergelimang harta ya, bisa dilihat nih dia tidur dengan emas ya. Terus juga pakaian yang dia gunakan adalah pakaian mewah ya, dan makanannya pun makanan yang harganya mahal ya dan lainnya. Nah, sedangkan di kelompok menengah ini ya, dia memiliki kebutuhan yang cukup ya dari makanan ya, pakaian. Nah, dia masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya ya, bagaimana sistem stratifikasi yang ada di Indonesia? Saya Bu. Ya, oke. Abu Zar Bisa. Saya satu. Sistem stratifikasi sosial di Indonesia terbagi menjadi tiga, ada upper class, middle class, sama lower class. Oke, benar ya, kasih tepuk tangan. Bagi kalian yang kelompok, ya ini temanya. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu bagi ya. Jadi di sini sistem sosial masyarakat Bali, ya. Terus kemudian stratifikasi masyarakat pertanian. Yang ketiga masyarakat feodal. Yang keempat zaman Belanda. Kelima zaman Jepang dan keenam zaman modern. Ya, silahkan ya. Ini kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Oke, sebelum kalian mengerjakan, Ibu bagi dulu LKPD-nya. Kalian baca dulu petunjuk yang ada di LKPD ya. Yang pertama, kalian sudah dibagi ya temanya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, kemudian kalian susun proyeknya, kalian buat maketnya. Ya. Terus nanti dipresentasikan maketnya. Ya, nanti satu kelompok dibagi menjadi dua bagian. Kelompok apa? Feodal yang ada di Aceh. Ya, ini bagus ya penjelasannya. Bali berarti menganut sistem harta. Proyek ini harus selesai pada hari ini juga. Proyeknya mau seperti apa maketnya? Ini tentang industri modern. Ya, kalian bagi tugas ya. Semua harus punya bagian.
Sudah habis ya waktu untuk mengerjakan maketnya. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, bagus. Sekarang Ibu ingin bagi ya, satu kelompok ada 2 bagian. Ya, ada 6 orang, 3 orang menjaga stand ya, memberikan informasi kepada tamu yang berkunjung, sedangkan 3 orang lainnya datang bertamu ke setiap kelompok. Nah, ketika bertamu, kalian harus membawa LKPD dan mencatat informasi yang dijelaskan oleh penjaga stand ya. Ya, nanti harus membuat ulasan ataupun komentar-komentar kepada kelompok yang presentasi. Nah, cikal bakal itu sendiri itu artinya dari orang yang pertama kali membuka lahan pertanian. Ya, makanya dia ada di tingkat yang paling atas. Dan itu ada Kulit kencang. Jadi kulit kencang itu pemilik tanah atau orang kaya. jadi kayak simpelnya itu kulit kencang itu kayak juragan dari daerah tersebut. Terus yang ketiga di sini ada kulit kendor, yaitu orang yang petani tapi yang hasil pertanian itu cuma bisa untuk dirinya sendiri, jadi bukan yang kayak dijual buat masyarakat gitu. Ya jadi petani ini walaupun Iya. walaupun punya lahan pertanian tapi lahan tersebut hanya pas-pasan buat dia makan saja. Terus yang terakhir itu ada buruh tani. Nah, buruh tani itu tuh orang yang nggak memiliki tanah tapi bekerja di sektor pertanian. Jadi dia hanya menjual jasa dia atau sebagai pekerja kasar untuk bekerja di lahan pertanian. Jadi nggak ada hasil kerjanya dia berarti ya. Oh iya, dia pengupahan itu sistemnya gaji, bukan bagi hasil dari apa yang dia kerjain di sana. Oke, makasih ya. Datang, apakah ada yang ingin ditanya? Saya mau nanya bagaimana golongan Eropa? Jadi golongan Eropa ini orang-orang yang berkulit putih yang merupakan keturunan dari Eropa, khususnya yaitu masyarakat Belanda. Saya mau nanya bagaimana golongan demokrasi? Itu jadi adalah orang timur asing yang diantaranya adalah orang Cina, India, maupun orang Arab. Kalau golongan bumi putera? Jadi yang paling bawah itu adalah masyarakat pribumi asli dari Indonesia. Jadi komisi 3 itu berdasarkan tentang apa ya? Stratifikasi feodal dari Asia. Mau nanya dong, raja-raja di feodal Asia itu siapa aja? Jadi yang pertama itu raja. Raja itu dia biasanya karena dari keturunan raja atau bangsawan. Dan juga dia memiliki gelar. Gelar itu seperti contohnya cut. Cut itu terkhusus untuk perempuan. Terus teguh itu terkhusus untuk laki-laki. Lalu selanjutnya ini ada pegawai raja. Pegawai raja biasanya kayak contohnya kayak pegawai biasa atau karyawan. Oke, sudah selesai ya. Kalian mencari informasi, bertamu ke setiap stand ya, dan kalian sudah kembali ke kelompok kalian masing-masing ya. Kalian bisa berbagi informasi kepada teman kalian yang menjaga stand ya. Oke, setelah ini Ibu minta ada yang memberikan ulasan atau komentar terkait presentasi yang tadi ada di galeri walk ya. Oke, ada yang bersedia? Ayo. Ya, oke, Zul. Zul terlebih dahulu. Saya pertama ke kelompok yang masih Jepang. Jadi kalau menurut saya
kalau menurut saya itu kelompok IPA sudah cukup bagus matematikanya. Cuma ada beberapa mungkin belum terlalu sempurna karena di bagian garisnya itu belum makin juga makin kecil. Tapi overall semuanya itu bagus, penjelasannya juga dari yang penjelasannya juga bagus. Terus saya masuk ke industri modern. Di industri modern itu marketnya juga bagus, ada penjelasannya, terus juga mudah dipahami. Kalau misal bikin ke sana, itu untuk orang yang menyampaikan penjelasannya itu juga menurut saya juga cakap dalam pengetahuannya tentang kelompoknya industri modern. Terus selanjutnya saya juga tadi ke bangsa Belanda. Di bangsa Belanda itu menurut saya yang paling bagus marketnya, karena di situ selain diberi keterangan bangsa dan bangsa apa aja, di situ juga ada hal-hal yang bisa mempercantik dan memperindah marketnya, seperti ada bendera Belandanya. Itu kan bisa kayak menjadi minat seorang buat mengetahui lebih dalam lagi. Itu juga ada kayak buku, juga dari segi gambarnya sama dari segi penjelasan tentang bagian-bagian spesifikasi di bangsa Belanda juga menurut saya juga cukup bagus, udah oke. Sama yang menjelaskannya juga bisa memahami materinya, dia bisa menyampaikannya dengan lebih mudah. Saya juga dari kelompok pertanyaan. Dari pertanyaan ini ada 4 yang terus menurut saya marketnya juga bagus karena inovatif, nggak monoton warnanya, juga nggak bosenin kalau misalkan lihat ini. Itu juga buat orang yang menyampaikan ke pengunjungnya juga memahami isi materi kelompoknya. Jadi pengunjung itu bisa langsung menangkap materi yang disampaikan oleh yang berbicara. Itu juga penjelasannya juga oke, bagus. Terus juga di sini saya berkunjung ke yang di zaman Feodal Aceh. Di sini menurut saya bagus juga, marketnya ada penjelasan setiap bagian-bagian sertifikasinya. Terus selain itu juga ada foto-fotonya, ditambah fotonya. Lalu juga yang unik market di sini itu dia kelihatannya putih, jadi nggak bentrok dengan isinya, jadi mungkin dipahami juga. Sama ada pahlawan-pahlawan menurut saya juga oke. Ya oke, kasih tepuk tangan ya. Terima kasih Bu. Sekarang Amelia ya. Baik, dari hasil pengamatan yang tadi saya lakukan di setiap kelompok-kelompok, untuk yang kelompok pertama, kelompok sebelah sana tentang masyarakat Bali, menurut saya semua kelompok itu bagus, cuma pasti ada kurangnya kan. Nah di piramida mereka itu tidak berbentuk vertikal namun horizontal, jadi agak berbeda dengan kelompok lainnya. Untuk perpaduan warnanya agak abstrak ya, tapi masih warnanya itu masih bisa terkonsep ya. Lalu penjelasannya menurut saya kurang ya, tapi menurut saya mereka itu masih bisa memahami penjelasannya. Lalu selanjutnya ke kelompok 2 yaitu kelompok pertanian. Saya suka dengan penjelasan mereka karena penjelasan mereka itu singkat, padat namun jelas, dan mereka mencantumkan penjelasannya di piramida mereka, jadi lengkap sekali. Nah, dan menurut saya kreatif dari tulisannya, dari tulisannya, warnanya itu walaupun warnanya agak mencolok tapi saya suka. Lalu warnanya itu kalau dari jauh itu agak ngeblur, jadi mungkin menurut saya lebih bagus gelap. Lanjut kelompok Jepang, mungkin kelompok Jepang kurang persiapan, terus warnanya masih terkonsep, namun sepertinya untuk tulisan di piramidanya itu untuk penjelasannya kecil, jadi agak mungkin bisa diperbesar, tapi semuanya bagus. Terima kasih. Ya oke, sekarang ya. Oke, luar biasa ya hasil piramida kalian. Ini bagus-bagus ya. Dari seninya nih terlihat ya, ada gambarnya, terus juga ada tulisan-tulisan. Ini sangat kreatif dan inovatif ya. Ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi. Ya oke, sekarang waktunya evaluasi pembelajaran ya. Ibu share kuis ya menggunakan Google Form. Silakan gunakan HP-nya. Link sudah Ibu share ke ketua kelas. Ada 5 soal. Jangan lupa ditulis namanya, nomor absen dan kelasnya ya. Sudah selesai semua ya? Sudah? Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai semua. Nah, nanti karya kalian ini kalian foto dan diupload ke IG sosiologi ya. Ya, karena waktunya sudah habis, ya Ibu minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan. Ya? Amanda. Tentang pembelajaran sosiologi. Jadi dari
Indonesia itu semakin berkembang dari zaman ke zaman. Dari yang pertama itu mulai adanya stratifikasi sosial dari masyarakat Bali, lalu adanya stratifikasi sosial masyarakat pertanian, lalu ada stratifikasi sosial masyarakat Padang Aceh, stratifikasi sosial masyarakat Belanda, stratifikasi sosial masyarakat Jepang, dan yang terakhir ada stratifikasi sosial industri modern. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus ya. Kalian tadi belajar sistem stratifikasi masyarakat Bali ya, industri modern, terus zaman Belanda, zaman Jepang ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bagus. Semoga bisa menambah wawasan kalian terkait sistem stratifikasi yang ada di Indonesia. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar materi harmoni sosial ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran sosiologi, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran sosiologi pada hari ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.